Di zaman ini, pembahasan agama semakin mudah diakses. Ceramah, diskusi, dan potongan kajian tersebar luas melalui media sosial. Banyak orang mengutip ayat dan hadis, menyebut nama ulama, dan berbicara tentang sunnah serta bid'ah. Namun bersamaan dengan itu, kita juga menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan. Agama sering disampaikan dengan nada marah, merendahkan, saling menuduh sesat, dan penuh kecurigaan. Tidak jarang seseorang yang awalnya ingin belajar, justru menjadi bingung. Bukan karena kurangnya dalil, tetapi karena terlalu banyak klaim kebenaran yang saling meniadakan. Semua merasa paling benar, semua merasa paling sesuai dengan ajaran Nabi, dan semua merasa pihak lain telah menyimpang. Akibatnya, agama yang seharusnya menenangkan, justru membuat resah, dan persaudaraan sesama Muslim menjadi rapuh. Video ini tidak bertujuan membela satu pemahaman dan menyalahkan yang lain. Tujuannya adalah mengajak merenung bersama. Apakah cara kita membela kebenaran sudah sejalan dengan tujuan agama itu sendiri? Perbedaan pendapat dalam Islam bukanlah fenomena baru. Ia sudah ada sejak generasi awal umat ini. Bahkan di masa para sahabat, perbedaan ijtihad terjadi dalam masalah-masalah praktis. Salah satu contoh paling terkenal adalah peristiwa ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk tidak salat asyar, kecuali di perkampungan Bani Quraizoh. Sebagian sahabat memahami perintah itu secara tekstual, sehingga menunda salat hingga tiba di sana. Sementara sebagian lain memahami maksudnya sebagai anjuran bersegera, sehingga mereka tetap salat di perjalanan. Ketika peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, beliau tidak menyalahkan salah satu pihak. Peristiwa ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, perbedaan pemahaman bisa terjadi meskipun dalilnya sama. Kedua, perbedaan ijtihad tidak otomatis berarti kesalahan atau penyimpangan. Para ulama setelah para sahabat juga berbeda pendapat dalam banyak masalah cabang. Namun perbedaan itu dipahami sebagai ikhtilaf tanawu atau ikhtilaf ijtihadi, bukan sebagai perpecahan akidah. Karena itu, tidak setiap perbedaan harus disikapi dengan penolakan keras, apalagi dengan tuduhan menyimpang. Salah satu sebab utama konflik keagamaan adalah kegagalan membedakan antara usul atau pokok-pokok agama dan furu atau cabang-cabang ijtihad. Usul adalah perkara yang telah jelas dan disepakati, seperti keesaan Allah, kenabian Muhammad, kewajiban salat, dan keharaman syirik. Dalam perkara ini, toleransi terhadap penyimpangan memang tidak dibenarkan. Namun furu adalah wilayah ijtihad, tempat para ulama berbeda pendapat berdasarkan metode istinbat masing-masing. Dalam wilayah ini, perbedaan tidak hanya mungkin, tetapi juga telah terjadi sepanjang sejarah Islam. Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang berbeda pendapat dalam masalah ijtihad. Beliau membedakan dengan jelas antara kesalahan dan bidah, serta tidak tergesa-gesa melabeli seseorang hanya karena perbedaan pendapat. Ketika masalah furu diperlakukan seperti usul, maka konflik menjadi tak terhindarkan. Sampai di sini, kita memahami bahwa banyak perbedaan yang terjadi di tengah umat berada pada wilayah cabang dan ijtihad, yang tidak semestinya melahirkan permusuhan. Namun perlu disadari, tidak semua perbedaan berada pada level yang sama. Ada perbedaan yang lebih sensitif, karena menyentuh pokok keyakinan dan pembentukan akhlak seorang muslim. Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh membahas fanatisme dan dampaknya dalam kehidupan sosial, penting bagi kita untuk menyinggung secara singkat dan proporsional bagaimana seharusnya menyikapi perbedaan dalam masalah akidah dan akhlak, agar kehati-hatian kita semakin utuh dan tidak tergelincir pada sikap yang berlebihan. Selain perbedaan dalam masalah fikih, umat Islam juga menghadapi perbedaan dalam sebagian pembahasan akidah dan pendekatan akhlak. Perbedaan ini jauh lebih sensitif karena berkaitan langsung dengan keyakinan tentang Allah, sifat-sifatnya, serta jalan penyucian jiwa. Namun penting dipahami sejak awal, tidak setiap perbedaan dalam akidah berada pada tingkat yang sama. Dan tidak semua orang yang keliru dalam satu sisi otomatis keluar dari ahlus sunnah. Para ulama besar menjelaskan bahwa sebagian perbedaan akidah muncul karena metode memahami dalil, bukan karena penolakan terhadap wahyu. Kesalahan seperti ini sering terjadi pada wilayah tawil atau pendekatan rasional tertentu, dan harus dibedakan dari penyimpangan yang menolak nas secara sadar. Karena itu, para ulama membedakan antara kesalahan ijtihad dalam memahami nas dan penyimpangan prinsip yang bertentangan dengan dasar iman. Menyamakan seluruh perbedaan akidah sebagai kesesatan besar adalah ketidakadilan ilmiah
dan berpotensi menutup pintu dialog serta perbaikan. Di sisi lain, masalah akhlak juga sering menjadi medan pertentangan. Ada yang sangat keras dalam membela kebenaran, namun lalai menjaga adab. Padahal, akidah yang benar seharusnya melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Rasulullah menegaskan bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini menunjukkan bahwa akhlak bukan pelengkap akidah, tetapi buahnya. Ketika seseorang merasa paling lurus keyakinannya, namun mudah merendahkan, memvonis, dan memecah belah, maka ada yang perlu ditinjau ulang dalam cara memahami agama. Dalam menyikapi perbedaan akidah dan akhlak, sikap yang paling selamat adalah tegas dalam prinsip, adil dalam menilai, dan lembut dalam menyampaikan. Allah memerintahkan untuk berdialog dengan cara yang paling baik, bahkan ketika membantah. Jika kehati-hatian diwajibkan dalam menyikapi perbedaan di antara sesama muslim, maka kehati-hatian itu tidak serta-merta gugur ketika berhadapan dengan non-muslim. Al-Quran justru mengajarkan pembedaan sikap yang sangat proporsional. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi dan tidak memusuhi umat Islam. Perbedaan akidah tidak otomatis melahirkan sikap kasar atau permusuhan. Namun Islam juga tidak mengajarkan sikap naif ketika ada pihak yang secara nyata memerangi agama, merusak akidah umat, atau menyerang kehormatan kaum muslimin melalui lisan, tulisan, atau ideologi. Maka umat Islam diperintahkan untuk bersikap tegas, waspada, dan melakukan bantahan secara ilmiah serta adil. Ketegasan ini tetap dibingkai oleh keadilan dan akhlak. Membantah kesesatan berbeda dengan menzalimi pelakunya, dan memperingatkan umat berbeda dengan melampiaskan kebencian pribadi. Banyak orang memulai perjalanan keagamaannya dengan niat yang tulus, ingin mengenal kebenaran dan mendekat kepada Allah. Pada tahap ini, semangat belajar biasanya disertai kerendahan hati dan keinginan memahami dalil secara jujur. Namun seiring waktu, tanpa disadari, pemahaman agama itu bisa berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar menjadi sarana memahami wahyu, tetapi perlahan menjelma menjadi identitas sosial. Seseorang tidak lagi hanya berkata, menurut pemahaman saya, pendapat ini lebih kuat, melainkan mulai merasa bahwa pemahamannya adalah satu-satunya yang benar. Lingkarannya adalah kelompok yang paling selamat. Dan yang berbeda harus dicurigai. Di titik inilah masalah mulai muncul. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai ruang ijtihad, tetapi sebagai ancaman terhadap identitas. Loyalitas kepada kebenaran bergeser menjadi loyalitas kepada kelompok, tokoh, atau manhaj tertentu. Padahal, para ulama sejak dahulu telah mengingatkan bahaya menjadikan individu, mazhab, atau kelompok sebagai standar loyalitas dan permusuhan. Fanatisme semacam ini sering tumbuh secara perlahan melalui kebiasaan. Hanya mendengar satu sumber, mengulang narasi kami versus mereka, dan merasa aman karena berada dalam kerumunan atau kelompok. Padahal, kebenaran dalam Islam tidak pernah diukur dari identitas sosial, melainkan dari kesesuaiannya dengan dalil dan akhlak dalam mengamalkannya. Al-Quran dan Sunnah adalah amanah besar. Ia diturunkan untuk memberi petunjuk, membersihkan jiwa, dan menyatukan hati di atas kebenaran. Karena itu, para ulama sangat berhati-hati dalam menggunakan dalil, terutama ketika dalil tersebut dikaitkan dengan kesalahan orang lain. Imam Az-Zahabi menegaskan bahwa ucapan para ulama terhadap sesama ulama harus ditimbang dengan keadilan dan kehati-hatian, karena tidak ada seorang pun yang masum selain Rasulullah. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa kebenaran dalil tidak boleh dicampur dengan hawa nafsu manusia. Ketika dalil digunakan untuk memancing emosi, mempermalukan pihak lain, atau menegaskan superioritas diri, maka ada yang keliru dalam adab. Meskipun dalil yang dikutip itu benar, Allah sendiri memerintahkan agar kebenaran disampaikan dengan hikmah dan nasihat yang baik. Cara menyampaikan kebenaran adalah bagian dari kebenaran itu sendiri. Dalil yang benar, jika disampaikan dengan cara yang keliru, justru bisa melahirkan kerusakan yang tidak dikehendaki oleh syariat. Salah satu penyakit hati yang paling halus adalah merasa paling selamat. Ia bisa menyusup ke dalam diri siapa saja, baik yang baru belajar maupun yang sudah lama menuntut ilmu. Rasulullah memperingatkan tentang kesombongan, meskipun hanya sebesar biji sawi, karena ia dapat menghalangi seseorang dari kebenaran. Merasa paling selamat seringkali beriringan dengan sikap mudah menilai orang lain
sulit menerima koreksi, dan enggan mendengar pendapat yang berbeda. Seseorang mungkin rajin mengutip dalil dan nama ulama, namun hatinya tertutup dari kemungkinan bahwa ia sendiri bisa keliru. Padahal, para ulama besar justru dikenal dengan kerendahan hati mereka. Semakin luas ilmu seseorang, semakin ia sadar akan keterbatasan dirinya. Mereka takut berbicara tanpa ilmu, berhati-hati dalam menilai orang lain, dan selalu membuka ruang koreksi. Merasa paling selamat bukan tanda kekuatan iman, tetapi seringkali pertanda bahwa ilmu belum sepenuhnya membuahkan hikmah. Islam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk memilih antara menjaga agama dan menjaga persaudaraan. Keduanya harus dijaga secara bersamaan. Allah memerintahkan kaum beriman untuk berpegang teguh pada agamanya dan tidak berpecah belah. Menjaga persaudaraan bukan berarti mengorbankan prinsip, dan berpegang pada prinsip bukan berarti harus merusak persaudaraan. Keseimbangan inilah yang menjadi ciri jalan tengah Ahlus Sunnah, tegas dalam kebenaran, namun adil dan berakhlak dalam menyikapi perbedaan. Ketika keseimbangan ini hilang, agama mudah berubah menjadi sumber konflik, bukan sumber rahmat. Padahal Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan rahmat itu terwujud bukan hanya dalam ajaran, tetapi juga dalam cara ajaran itu dihidupkan. Akhirnya setiap muslim perlu bertanya pada dirinya sendiri, apakah ilmu ini membuat saya lebih dekat kepada Allah? Apakah pemahaman ini membuat saya lebih rendah hati? Ataukah justru membuat saya mudah merendahkan sesama muslim? Agama ini diturunkan untuk membimbing manusia menuju keselamatan, bukan untuk memecah mereka. Kebenaran tidak membutuhkan fanatisme, dan ilmu tidak pernah meminta permusuhan. Semoga Allah membimbing kita untuk mencintai kebenaran tanpa membenci manusia, dan berpegang teguh pada agama tanpa kehilangan akhlak.